ayat 1 sampai 5 itu usianya 40 tahun. Itu artinya Nabi belajar membaca, menghafal Al-Quran mulainya dari usia berapa? 40 tahun. Kalau hari ini ibu-ibu usianya belum sampai 40 tahun, itu artinya usia ibu-ibu masih muda. Tidak ada istilah sulit belajar, apalagi menghafal. Bahkan ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi, ini ada satu riwayat yang menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 281. Jadi kalau kita bicara apa sih ayat terakhir yang turun, itu ada banyak riwayat ya. Nah, salah satu riwayat menyebutkan surah ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Dan ayat ini diturunkan kepada Nabi 3 hari sebelum beliau wafat. Nabi wafat usia berapa, Bu? 63 tahun. Nabi bersama Al-Quran membaca, menghafal, mendakwahkan Al-Quran 23 tahun sepanjang hidupnya, dari mulai 40 tahun sampai 3 hari menjelang beliau wafat, Al-Quran masih turun kepada beliau. Jadi tidak ada kata tua dalam belajar Al-Quran. Sampai menjelang wafat pun Nabi masih menghafalkan apa yang Allah turunkan. Ayat terakhir berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan kembalilah. Dia tidak akan diwafatkan sebelum rezekinya selesai dia terima. Jadi rezeki manusia itu sudah dihitung, sudah ditetapkan sampai dia wafat. Bahkan malaikat tidak akan mencabut sebelum itu rezeki sempurna diberikan kepadanya. Jadi ini yang disebut Allah tidak zalim. Jadi gak usah khawatir kalau kemudian tetangga sebelah punya ini, kok saya jadi panas gitu ya. Nggak perlu, kamu sudah diatur ya. Sampai ketika wafat pun rezeki itu akan disempurnakan. Tidak hanya rezeki, pahala pun akan disempurnakan. Ibu-ibu yang setiap hari punya target tilawah 1 hari 5 juz, misalnya ada yang di sini 1 hari tilawahnya 5 juz, Masya Allah ya. Saya jadi ingat anak-anak yang baru selesai tasbih ya, jadi saling mengingatkan. Salah satu program yang dilaksanakan di rumah kampus adalah setiap santri yang sudah menyelesaikan hafalan 1 juz, dia wajib menyimpangkan hafalannya di hadapan penguji 1 juz sekali dulu. Proses menuju lancar 1 juz sekali dulu itu bukan proses yang pendek ya. Mungkin ada gitu ya yang beres setoran baru seminggu langsung insyaallah saya siap ujian 1 juz, ada. Tapi ada juga yang beres 1 juz 3, 4 bahkan 5 bulan dia baru siap maju ujian 1 juz. Karena tidak mudah merangkai ayat demi ayat yang dibaca sekali duduk 1 juz. Pertama, hafalannya harus mungkin bukan 100% lagi, 200%. Karena kalau sudah di depan, beda tuh. Di depan emaknya dengan di depan penguji, beda rasanya. Makanya sering saya mendengar, saya di rumah lancar. Nah, itu kata-kata yang pasti dan klasikal selalu diucapkannya.
brojol sama anaknya ya. Nah, maka wajar kalau di rumah teh lancar. Pas sampai sini, blank gitu ya, hilang. Kayaknya suara Ar-Rahman mah di rumah paling lancar. Kenapa di sini malah paling gak lancar? Nah, itu sering terjadi. Karena butuh persiapan yang tidak hanya 100%, tapi harus 200%. Proses yang panjang itu sampai anak bisa selesai lulus ujian 1 juz itu jangan disia-siakan. Beres mereka selesai 1 juz, idealnya sepulang dari sini besoknya minimal murojaah hariannya adalah setengah juz. Itu minimal Bu. Jangan turun jadi 1 surat ya. Murojaahnya di rumah berapa? 1 surat Ustazah. Jauh, terlalu jauh. Selesainya untuk 1 juz itu terlalu panjang. Sayang sekali proses yang sudah dilewati berbulan-bulan untuk bisa duduk ujian 1 juz kok tiba-tiba dihilangkan begitu saja dengan murojaah yang hanya 1 halaman, 1 lembar. Murojaahnya itu pasca ujian langsung dibiasakan setengah juz per hari. Mumpung hafalannya masih lancar. Karena kalau ditunda hanya 1 surat, hanya 1 lembar, saya yakin sebulan setelah ujian tasmi hafalannya beda, hilang itu hafalan. Benar. Maka pesan saya kepada ibu-ibu yang anaknya selesai ujian tasmi, jangan kemudian selesai teh udah merdeka gitu ya, nggak ada lagi duduk murojaah. Enggak, justru itu adalah awal pembiasaan untuk bisa bersama terus dengan Al-Quran. Ustazah, tapi kan nambah hafalan baru. Nah, tidak masalah. Hafalan baru mah hafalan baru. Hafalan lama kan udah hafal, tinggal diulang lagi. Tidak dihafal lagi kan ya? Kecuali kalau yang lupa. Nah, itu bahayanya. Maka ibu-ibu, keringat yang sudah menetes banyak, air mata, ada yang ujian teh sampai nangis-nangis ya, harus 3 kali mengulang. Tega banget Ustazah. Nah, harus tega, biar lancar. Karena berbahaya kalau belum lancar kok sudah diluluskan. Jadi